Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-13 daripada surat Al-A'la, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia tidak hidup dan juga dia tidak mati. Kira-kira ini masuk akal nggak? Masuk akal. Mau nggak mau. Ya, ini perkara kejadiannya di akhirat. Kalau di dunia, ada nggak orang mati, orang hidup, dia juga nggak mati. Dia tidak hidup, dia tidak mati. Ya, ada Ustaz. Di film Angling Dharma, Rawa Rontek. Ya. Tapi nggak di film Angling Dharma juga banyak orang kita nih, orang Indonesia Pak, meyakini bahwasanya ada yang namanya ajen Rawa Rontek katanya. Kira-kira benar ada nggak? Nggak boleh kita mengimani, meyakini ada. Ya, nggak boleh. Dan memang nggak ada. Adanya hanya pada film drama kolosal saja. Itu palsu. Nggak ada. Orang sudah dipotong misalkan berkeping-keping, sudah mati hidup lagi. Nggak ada. Ya, jadi kita nggak boleh meyakini bahwasanya ada yang namanya ajian rawa rontek atau mati suri, begitu ya. Ada nggak mati suri? Ada. Siapa yang jawab ada? Bisa dijelaskan secara ilmiah barangkali, dari sisi medis apakah betul ada? Dari sisi agama ataukah memang ada? Ada. Mohon dijelaskan Pak. Dari sisi ilmiah ya, agama, begitu ya. Kalau medis pasti nggak bisa menjangkau yang namanya kematian. Ukuran mereka dokter, yang penting denyut nadinya berhenti, ya sudah dikatakan mati. Monggo Pak. Hah? Iya, barangkali saya belum paham, begitu. Iya, saya hidup lagi. Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak ya. Dalam agama Islam, sependek yang saya ketahui itu tidak ada yang namanya mati suri. Sebab proses yang namanya kematian bukan hanya denyut nadi atau jantung itu dihentikan oleh Allah, tetapi dicabut ruhnya. Begitu, kemudian dibawa ke langit. Kemudian setelah itu, ya, ruhnya itu akan dijatuhkan. Kalau orang kafir benar-benar akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Gak ada yang namanya sedikit kemuliaan bagi ruhnya orang kafir. Ya, adapun orang yang beriman maka akan dihantarkan sampai ke alam kuburnya. Begitu. Dan ketika seseorang sudah sampai ke alam kubur, tidak ada istilahnya untuk kemudian kembali ke jasadnya, yang disebut dengan mati suri. Disebutkan dalam sebuah ayat,
Fa idza jaa ahadahumul maut, maka ketika maut mendatangi mereka, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka berkata, rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amalan soleh. Sehingga para ulama kemudian menjadikan ayat ini untuk mengingatkan manusia bahwasanya setiap kita yang mati tidak bisa untuk kembali ke dunia. Begitu. Adapun kemudian orang yang kononnya mati suri, itu bisa diartikan hanya sebatas koma saja. Dia tidak sadar sementara, kemudian diberikan dalam proses komanya itu untuk diberikan pengetahuan tentang kebesaran Allah, apakah tentang surga atau neraka, misalkan seperti itu, atau azab kubur, begitu. Hanya sebatas itu saja. Hakikatnya dia tidak mati seperti halnya mati pada umumnya. Ini tidak pernah terjadi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun ya Allah menyebutkan di dalam ayat ke-13 daripada surat Al-A'la, itu terjadi di neraka. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Dia tidak hidup dan juga dia tidak mati. Ya, padahal disiksa, dihancurkan, berkeping-keping, ya, sampai-sampai kulitnya itu dihanguskan, kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum, ya, badalnahu juludan ghairaha. Ya, setiap kali kulit-kulitnya itu matang, maka kami akan mengganti kulit-kulitnya dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, kata Allah. Ya, di sini disebutkan dengan fi'il mudhari, yang artinya terus menerus, continue, agar dia terus merasakan apa namanya azab. Begitu Pak ya. Beda Pak. Rasanya kulit yang sudah mati, maksudnya seperti kita nih. Kita punya kulit sudah kapalan, ya, maka sampai ditusuk dengan jarum pun mungkin terasa, nggak kerasa, mungkin ya. Pernah seperti itu Pak. Ya baal begitu, ya. Apalagi dicubit-cubit, nggak kerasa. Tapi kalau di neraka nanti Pak, ya, kalau sudah dibakar hangus, akan diganti dengan kulit-kulit yang baru. Nggak bisa mati di sana. Sehingga pantas Allah berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wala yahya." Ya. Kemudian dia tidak hidup dan juga tidak mati. Bagaimana mungkin dia dikatakan hidup sedangkan dia dihancurkan terus menerus? Dan bagaimana mungkin dia dikatakan mati sementara ketika dihancurkan dia akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dihancurkan, dibakar lagi. Ngeri, ya. Dan kenapa mereka nggak mati, nggak bisa mati? Karena pada hari itu kematian akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa kelak pada hari kiamat kematian ini akan didatangkan Pak, dengan berbentuk kambing. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia akan terjadi di akhirat. Kematian ini kan bentuknya abstrak di dunia, ya tidak? Nggak berwujud. Tiba-tiba ada yang duduk, tiba-tiba mati. Begitu. Abstrak. Tapi kelak pada hari kiamat, Allah akan mewujudkan kematian berbentuk seperti kambing. Kemudian diserulah penghuni surga. Wahai penghuni surga, apakah kalian tahu ini? Ketika penghuni surga diseru, ya, maka mereka semuanya nengok Pak, ke arah di mana seruan itu datang. Mereka ditanya penghuni surga, apakah kalian tahu ini? Ya, kata penghuni surga. Ya, saya tahu ini adalah kematian. Kemudian penghuni surga seluruhnya tahu. Kemudian setelah itu diserulah penghuni neraka. Wahai penghuni neraka, ketika diseru penghuni neraka, maka mereka pun nengok seperti menengoknya penghuni surga. Nah, kemudian ditanya kepada mereka, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Bahwasanya ini adalah kematian. Dan pada akhirnya, kemudian kematian itu yang berbentuk kambing disembelih di tengah-tengah di antara surga dengan neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian diseru, ya, wahai penghuni surga, bahwasanya kalian tidak akan lagi mati, akan kekal di akhirat. Wahai penghuni neraka, kalian pun akan kekal, tidak ada yang namanya mati. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka
Ya, ini harus kita renungi sedalam-dalamnya, bahwa yang namanya kematian itu sangat pasti terjadi di dunia, tetapi tidak terjadi di akhirat. Dan sangat mengerikan kalau seandainya ada seseorang itu masuk nyicipin neraka. Ya, nyicipin neraka itu nggak sebentar, Pak. Ya, bisa beratus-ratus tahun. Dan inilah hal yang sangat-sangat merugikan. Bisa kita anggap manusia yang paling rugi adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang merugi bukanlah sebatas orang yang, mohon maaf, maksudnya orang yang merugi adalah bukanlah dia yang sulit di dunia atau miskin atau sakit, enggak. Tetapi orang yang merugi adalah orang yang masuk ke dalam neraka, merasakan siksa dan azabnya. Sebaliknya orang yang beruntung bukanlah dia orang yang senang di dunia. Bukanlah dia orang yang punya harta di dunia. Bukanlah dia orang yang sehat terus di dunia. Tetapi orang yang senang adalah orang yang tidak pernah merasakan siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan di sebuah ayat di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Faza ay aflaha. Beruntung. Nah, hadirin a'zani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-14 daripada surat Al-A'la, qad aflah, sungguh dia telah beruntung. Maka beruntung di sini bukanlah beruntung di dunia. Ya, sebab orang yang beruntung di dunia yang tidak menjamin dia akan beruntung di akhirat. Banyak buktinya, Pak. Ya, orang yang beruntung di dunia dia senang terus, hartanya banyak, ya, tapi pada akhirnya dia terkena azab oleh Allah. Karena barangkali dia terfitnah oleh harta yang dia miliki, terfitnah oleh kesehatan yang dia miliki. Di saat dia sehat, dia gunakan kesehatannya untuk apa? Maksiat. Di saat dia punya harta, dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk foya-foya, untuk makan enak, untuk jalan-jalan. Bukan berarti nggak boleh makan enak, boleh. Ya, bahkan harus kita ini makan enak dalam artian 4 sehat, 5 sempurna. Karena tubuh kita ini punya hak yang harus kita penuhi. Ya, jangan sampai kita punya duit tapi nggak mau makan yang sehat-sehat, yang baik-baik. Begitu ya, kita milih makan makanan yang tidak baik, mie rebus terus, begitu ya. Kayak zaman saya kuliah dulu, Pak, ya. Bingung ya mau makan apa kecuali mie rebus. Bahkan teman saya ada yang nggak makan kecuali 4 hari nggak makan, teman saya, Pak. Ya, ada teman saya waktu kuliah itu 4 hari nggak makan. Sampai dia itu nggak bisa apa-apa. Cuman minum aja sudah. Saking nggak punya duit, begitu ya. Ada seperti dan orang Cirebon begitu orangnya ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sehingga ya contohnya banyak. Orang yang beruntung di dunia tapi pada akhirnya dia celaka. Ya, banyak kisahnya. Di Indonesia saja ada, Pak. Ya, satu kampung, ya, mungkin saya pernah menceritakan di masjid ini. Ya, satu kampung itu diazab oleh Allah. Padahal mereka muslim, padahal mereka ini punya diberikan harta yang sangat melimpah, luar biasa. Ada sebuah duku di daerah Banjarnegara ya. Itu namanya Duku Legetan. Ada yang dari Banjarnegara di sini. Itu satu kampung, Pak, makmur, Pak. Ya, muslim mereka. Ya, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Nggak tanggung-tanggung. Maksiatnya itu zina antara bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Ya, ada musola. Ya, tapi konon katanya dijadikan kandang babi. Ya, untuk berjudi. Ya, terus seperti itu zina, minuman khamr, judi dilakukan. Sampai pada puncak itu tahun-tahun kemarin. Artinya belum lama dengan masa kita ini. Di tahun 1000, kalau tidak salah, ya 946. Artinya 4 tahun sebelum kemerdekaan. Di tanggal 17 April. Ya puncaknya di tanggal sekian, ya kemudian di tengah malam. Tengah malam, kalau pedukuhan yang lain sedang enak-enaknya tidur, mereka sedang asik-asiknya bermaksiat. Ya, akhirnya ketika rintik hujan itu turun, mereka sedang bermaksiat, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat keras. Ya, yang didengar oleh penduduk selainnya, tetangga penduduknya begitu ya.
Tapi mereka nggak berani keluar untuk menengok apa ini ledakan apa. Ternyata di pagi harinya pedukuhan Legetang itu sudah rata dengan tanah. Sudah rata dengan tanah. Ya, kalau sekarang kita datang ke sana yang tersisa hanya tugu, Pak. Ya, tugu ini apa namanya monumen ya, sebagai tanda bahwasanya ini pernah terjadi apa bencana. Ya, di situ ada nama-nama sekian ratus orang. Yang paling mengherankan, ternyata apa namanya eh, tanah yang ditimpakan ke dukuh itu bukan tanah dari apa longsoran biasa, Pak. Ada namanya gunung pengamin-amin yang pengamun-amun yang jaraknya itu jauh. Mohon maaf, tadi saya ngomong pengamin-amin ini bukan kampanye, ya, bukan kampanye. Kadang-kadang sensitif kalau bilang amin ini, aduh, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus husnudzon dengan orang yang bilang amin ya, karena amin ini doa, ya. Semoga Allah mengabulkan ya doa kita. Nah, kemudian ternyata ada gunung pengamun-amun yang jaraknya itu jauh dengan kampung tersebut. Ya, ternyata dari situlah ternyata tanah itu berasap, ya puncaknya terputus, terpotong, ditimpakan ke situ. Kalau lihat antara gunung pengamun-amun itu nggak ada seperti tanah longsor, betul-betul real seperti dipotong, atasnya ditimpakan langsung ke pedukuhan tersebut. Ya, jadi ya orang yang kaya, orang yang asik, orang yang bahagia di dunia belum tentu bisa ya bahagia di akhirat. Makanya ini sebuah peringatan bagi kita yang punya duit, yang punya sehat, yang punya umur. Jangan mentang-mentang punya umur, jangan mentang-mentang punya duit, kemudian kita seenaknya dalam ya mengatur kehidupan kita. Tetap ingat bahwasanya kita ini diciptakan untuk apa? Ya, untuk berfoya-foya, untuk senang, atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qad aflaha di sini, yang berarti sungguh dia telah beruntung di akhirat, ya ini maksudnya adalah prioritasnya adalah keberuntungan di akhirat, maka disebutkan di sana siapa dia yang beruntung. Ya, apakah orang yang kaya? Bukan. Ya, apakah orang yang sehat? Bukan. Tetapi qad aflaha man tazakka. Dialah orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Terus wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan orang yang mengingat Rabb-nya, kemudian dialah orang yang sholat. Jadi ada 3 poin yang membuat orang itu beruntung. Ya, tetapi 3 poin ini jangan sampai kemudian kita telan mentah-mentah saja, Pak. Tanpa kemudian kita mendalami. Ya, kalau seandainya kita, beruntung ini gampang banget ternyata. Kalau kita telan mentah-mentah, cukup kita ini mensucikan diri, ya, ini akan apa namanya bisa disalahpahami suci itu bisa jadi suci dari najis, suci dari hadas, atau suci dari kesyirikan atau kemaksiatan. Begitu ya. Dan kemudian cuman zikir kepada Allah. Cuman sholat saja kita bisa beruntung masuk surga. Tidak seremeh itu, Pak, ya dalam menyelamatkan kita dari api neraka, ya. Sehingga nanti ada penjelasan kelanjutan daripada apa maksud daripada ayat tersebut. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, ya, yang pertama, ya, hal yang harus kita lakukan adalah tazakka, mentazakka, yaitu mensucikan diri. Apa yang dimaksud dengan mensucikan diri di sini? Disebutkan di sini mentazakka ay alladzi tatahhara, yaitu orang yang membersihkan ay tahara nafsahu zahiran wa batinan minasyirki wal ma'asi, yaitu orang yang membersihkan dirinya ya yang nampak ataupun yang tidak nampak batinan dari bentuk kesyirikan dan segala kemaksiatan. Maka inilah yang dimaksud dengan tazakka, yaitu membersihkan diri dari kesyirikan dan segala kemaksiatan. Yang kalau perkara dosa besar, ya harus dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat? Meninggalkan kemaksiatan yang telah lalu, kemudian menyesali dosa tersebut, dan kemudian berazam untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang telah dilakukan. Maka ini disebut dengan taubat. Kurang saja satu dari apa yang tadi disebutkan, maka tidak sah taubatnya. Kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun dosa kecil, ya, dosa kecil, maka kita nggak taubat pun bisa hilang dosanya. Dengan apa? Dengan amalan saleh.
Tetapi kemarin ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kalau misalkan ada orang yang senang dengan maksiat, tapi dia tobat, ya maksudnya dia itu tobat, dia itu suka dengan kemaksiatan, dia tobat. Dibanding dengan orang yang tidak suka maksiat, tapi kemudian dia tidak pernah taubat. Bagaimana Ustaz jawabannya? Ya, ini perlu dirinci. Sebab kalau global, ini bahaya. Ya, oh ya berarti lebih baik orang yang suka maksiat dan taubat. Bagaimana kalau dia bermain-main dengan taubatnya? Dia menyesal, taubat. Kemudian ngulangin lagi, taubat lagi. Ngulangin lagi, taubat lagi. Begitu ya. Kalau misalkan dosa kecil, maka yang lebih baik adalah orang yang nggak pernah taubat dan jarang salah. Begitu Pak ya. Kalau apa namanya kaitannya dengan dosa kecil. Sebab apa? Dia sholat saja dosa sudah terhapus. Begitu ya. Nah, adapun orang yang tadi sering salah, taubat lagi, ya tetap ya itu namanya dia bermain-main dengan taubatnya. Ini tasahul fit taubah, ini nggak boleh. Ya, berarti kalau meremehkan seseorang yang meremehkan dosa kecil, yang sudah cukup menjadi dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi hati-hati Pak, ya. Kadangkala kita ini meremehkan, dosa kecil ini, dosa kecil ini. Ini kalau ada peremehan dalam hati kita, cukup dianggap oleh Allah sebagai dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pada akhirnya kita tidak cukup untuk menghapusnya dengan ibadah yang kita lakukan. Ketika sudah mulai meremehkan dosa kecil, tapi sudah harus dengan taubatan nasuha, yaitu dengan menyesali, ya, kemudian dengan berazam untuk tidak mengulangi kembali, begitu ya, dan meninggalkan dosa itu selama-lamanya, meskipun itu dosa kecil. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau dosa besar beda lagi. Kalau misalkan dosa besar, ya, ini ada orang, dia punya banyak salah. Kemudian di akhir ayatnya dia taubat kepada Allah dan mati dalam keadaan bertaubat, ini jauh lebih baik daripada orang yang jarang melakukan dosa besar, ya, sekalinya dia melakukan dosa besar tapi nggak taubat. Bisa dipahami Pak ya? Ya, ini lebih baik orang ini nggak pernah melakukan kebaikan, maksiat terus, tapi tobat di akhir hayatnya, kemudian mati dia dalam keadaan tobat, itu lebih baik daripada orang yang jarang melakukan kemaksiatan, sekalinya dia melakukan dosa besar, dia nggak pernah tobat. Ini bahaya. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Karena bagaimanapun juga, orang yang tersebut akan ditimbang antara dosa dengan amalan solehnya. Sementara orang yang tobat kepada Allah, ketika diampuni semuanya, sudah nggak ada dosa. Hadirin azani Allah wa iyyakum, dan dia masih terhitung ada pahala. Apa itu? Pahala taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala istighfar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi, nah inilah yang harus kita lakukan. Kita taubat, yang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kelak pada hari kiamat yang paling disesali, yang paling ditakuti adalah ya dosa-dosa kita, Pak. Ya, dosa-dosa kita. Terlebih ketika dosa itu kaitannya dengan manusia. Ya, kalau dengan Allah, Allah Maha Pengasih. Jadi kalau kita pernah punya salah dengan orang, Pak, dengan manusia, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih ay bi anwa'i dzikri minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik minal a'malis shalihah. Yang dimaksud dengan zikir, menyebut nama Allah di sini bermacam-macam, Pak. Bentuk zikir itu bermacam-macam. Jangan sampai hanya kita fahami, ya, lingkupnya hanya menyebut tasbih saja, takbir saja, tidak, ya. Tetapi banyak macamnya. Kalau menyebut tasbih, takbir, ya, tahlil, itu sunnah sifatnya. Ya, kita zikir-zikir misalkan setelah sholat, itu sunnah. Ya, meskipun sunnah, tapi memang utamanya banyak, nanti akan disebutkan. Tetapi ada bentuk zikir yang lain, yang sifatnya wajib, ya, yang kaitannya dengan ayat ini. Apa itu? Ya, mempelajari Al-Quran, ya, duduk di halaqatul zikir. Ya, ini kita duduk di sini hakikatnya sedang zikir, Pak. Meskipun antum diem, ya, dengerin, ini sedang zikir, Pak. Ya, ketika disebutkan dalam sebuah hadis, la yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidaklah sebuah kaum, sebuah kelompok yang duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa, kata Nabi,
haffathumul malaika, melainkan malaikat itu akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya ya di hadapan makhluk, di hadapan Allah, di sisi Allah. Ya, ini luar biasa. Ini keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini maksudnya adalah orang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Orang yang hadir di majelis ilmu ini ya diartikan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di hadis yang lain, ini masyhur hadisnya, barangkali sering kali kita dengar. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun, ya. Manijtama'a qaumun, ya. Tidaklah sebuah kaum, ya, kelompok itu duduk, ya, berkumpul, ya, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah. Kemudian yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, ya, fima bainahum, mereka saling mengajari, saling membacakan satu sama lain, maka keutamaannya sebagaimana tadi keutamaan disebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, akan diliputi dengan rahmat, ya, malaikat akan turun, begitu ya, rahmat akan meliputi kita, ketenangan akan menghampiri hati-hati kita, dan Allah pun akan menyebut-nyebut kita, ya, meskipun kita banyak dosa, ya, Allah akan senang kepada kita ketika kita hadir majelis ilmu, ya, untuk mendengarkan kalam Allah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, Allah akan cinta kepada kita. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka inilah yang disebut dengan zikir kepada Allah yang hukumnya adalah wajib, ya. Adapun zikir-zikir yang lain seperti subhanallah, ini luar biasa yang harus juga kita lakukan, sebab banyak keutamaan-keutamaan yang ada di balik zikir tersebut. Ya, di antara keutamaannya sampai-sampai Pak Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau ya menyebutkan keutamaan zikir dalam kitabnya, kalau tidak salah Al-Wabil Sayyib, ya, itu sampai 51 keutamaan, Pak. Ya, saya ya di sini sebutkan sebagiannya saja barangkali. Pertama, ya, adalah kalau mengusir setan sudah pasti, Pak, ya. Kita kalau semakin banyak zikir, nggak ada setan yang berani dekat-dekat dengan kita, gitu ya. Jadi harusnya kita ini nggak boleh takut dengan setan, Pak. Sebab zikir yang kita ucapkan itu cukup untuk menakut-nakuti setan, ya, cukup untuk membakar setan, begitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika kita berzikir, kata beliau rahimahullah, itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghilangkan gelisah dalam hati. Ya, kalau kita sedih, gelisah, resah, nggak tenang, banyak zikir Pak obatnya, Pak. Ya, apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Alladzina tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang tenang hati-hati mereka dengan karena berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang, Pak. Jadi yang membuat hati kita tenang, ini ala bidzikril. Ini pembatasan, Pak. Bahwasanya orang yang tenang hatinya, hakikatnya bukan mereka yang punya banyak duit, bukan yang jabatannya tinggi, bukan. Tetapi semakin banyak kita mengingat Allah, semakin kita zikir ya kepada Allah, maka semakin hati ini akan tenang. Kalau hati tenang, pasti nggak Pak kita akan bahagia? Mungkin nggak kita bahagia kalau hati kita nggak tenang, Pak? Nggak mungkin. Jadi kalau kita bahagia karena punya duit tapi lupa zikir, itu sifatnya sementara saja. Ketika kita lagi makan enak, itu bahagia rasanya. Selesai itu, gelisah, nggak tenang. Ya, tapi kalau misalkan kita zikir kepada Allah, meskipun kita nggak kemana-mana, nggak shopping kemana-mana, nggak jalan kemana-mana, gitu ya, asal kita zikirnya itu continue dalam hati, wallahi Pak, akan tenang dan bahagia. Buktikan, ya, Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, di antara keutamaan berzikir kepada Allah, kata beliau, hati menjadi gembira dan lapang. Ya, senang terus bawaannya kalau kita banyak berzikir. Kemudian menguatkan hati dan badan. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Pak, beliau memiliki kebiasaan. Ya, ini kata Ibnu Qayyim.
Ya, beliau memiliki kebiasaan setelah sholat subuh nggak beranjak pergi. Sampai menjelang siang beliau duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga kemudian ketika Ibnu Qayyim bertanya begitu ya tentang hal itu, apa kata Ibnu Taimiyah? Bahwasanya saya ini kebiasaan saya kata beliau. Sehingga ketika ya satu kali saja dilupakan, maksudnya ditinggalkan berzikir yang demikian, maka hati dan badan saya ini merasa lemah. Ya, ini luar biasa. Ya, Ibnu Taimiyah sampai pernah mengucapkan seperti ini. Bahwasanya zikir ini iya, zikir ini bagi hati itu bagaikan air ya untuk sama apa namanya ikan, gitu ya. Zikir itu terhadap hati bagaikan air ya untuk sama, Pak. Maksudnya ikan, gitu. Kira-kira bagaimana? Ikan tanpa air bagaimana, Pak? Sudah mati, begitu ya. Kasarnya itu mampus, begitu ya. Ikan tanpa air sudah clear, mati. Nah, sehingga orang yang imannya bagus, Pak. Ya, ketika meninggalkan amalan soleh seperti zikir seperti ini, yang akan gelisah, yang akan terasa. Beda dengan iman-iman yang tipis. Zikir nggak zikir sama. Begitu. Nah, maka kaca Pak diri kita. Lihat diri kita. Kita berzikir dengan nggak berzikir sama. Sama. Sampai-sampai apa kita ini sudah lupa lagi dengan zikir. Paling mentok berapa kali kita dalam sehari berzikir kepada Allah. Sementara Rasulullah untuk istighfarnya saja itu sampai 70 hingga 100 kali minimal, Pak. Ya. Itu bukan maksimal, minimal, ya. Belum lagi tasbihnya, belum lagi tahlilnya, belum lagi takbirnya, ya. Husnudzan saya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bisa ya ratusan ribu kali ya zikir beliau. Ya, kenapa? Karena disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Ya, Nabi itu berzikir kepada Allah ala kulli ahwalihi. Ya, dalam setiap keadaannya. Mau dalam keadaan makan, tidur, minum, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan Nabi. Kalau tidak salah saya ingat ada seorang tabi'in bernama Khalid bin Mi'dan. Itu zikirnya sampai 40.000 kali per hari. 40.000 kali, Pak. Ya. Bahkan ada lagi seorang ulama salah, itu zikir setiap hari bisa sampai 100.000. Wah, luar biasa. Mereka generasi terbaik umat ini, Pak. Mencontohkan agar banyak berzikir. Karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak agar kalian beruntung. Maka disebutkan di dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sibuk-sibuk amat paling enggak istighfar begitu, Pak ya. Istighfar jangan diucul, jangan dilepas begitu ya. Sebab kita ini dosanya banyak begitu. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian ya, di antara keutamaan zikir ini bisa menerangi hati dan wajah pun menjadi bersinar, gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ini solusi, Pak. Kalau istri kita misalkan ya minta apa tuh yang mahal-mahal tuh, apa namanya, kondisi apa, make up apa gitu ya. Sekarang kan zamannya itu, Pak. Ya, kalau kita memang lagi nggak punya duit, nggak usah dituruti, suruh aja zikir yang banyak, gitu ya. Ini di antara keutamaan zikir, begitu ya, wajah akan bersinar, terlihat menyenangkan. Beda orang yang nggak pernah zikir, itu kusem, Bang. Nggak enak dipandang, begitu ya. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi istri kita ya disuruh aja banyak berzikir, begitu ya. Ini solusi bagi yang ingin hemat ya. Mahal sebab Pak makeup itu sekarang Pak. Bisa ratusan ribu atau jutaan rupiah. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian zikir ini ya bisa meningkatkan pada kedudukan ihsan. Ya, semakin kita banyak berzikir kepada Allah, kita akan merasa bahwasanya Allah sedang mengawasi kita. Begitu ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Sambil kita renungi, ya Allah Maha melihat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka ya dengan banyaknya berzikir bisa meninggikan derajat kita kepada tingkatan ihsan. Ya. Dan kemudian dengan berzikir kepada Allah,
ya kita akan diingat oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah lupa dengan orang yang tidak berzikir. Allah pun ingat. Tapi yang dimaksud dengan fadhkuruni adzkurkum beda, ya. Akan memberikan perhatian kepada kita orang yang banyak berzikir. Kebutuhan kita akan diperhatikan. Ya, di saat kita sulit akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Di saat dalam mara bahaya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada adzkurukum, ya, aku akan ya mengingat kalian. Masih banyak lain ya tentang keutamaan-keutamaan zikir kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti ya kita ini harus banyak berzikir, Pak. Karena selain itu zikir itu bernilai sedekah. Ya, zikir itu bernilai sedekah. Ya, dan kemudian bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Gratis, Pak. Ya, barangkali kalau kita haji, umroh, itu bayar dan memang dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita belum mampu haji, belum mampu untuk membebaskan budak, belum mampu untuk bersedekah dengan uang, masih ada jalan pintas untuk mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka banyak sekali Pak. Kalau saya bacakan ya ada 51 ya mungkin selesai ya. Tapi yang pada intinya ya zikir itu banyak sekali keutamaannya. Kemudian di ayat berikutnya fasalla ay fasalla as-salawatil khamsi al-khamsa fi awqatiha. Jadi yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat 5 waktu ya pada waktunya. Dan kemudian wa ghairiha minas salawati kas salatil id wa ghairiha. Dan juga salat-salat yang lainnya. Jadi kalau kita ingin beruntung di akhirat, kerjakan salat, Pak. Ya, salat 5 waktu kita perhatikan. Jangan suka mengendek-endek sholat. Ya, apa itu mengendek-endek sholat? Mengulur-ngulur waktu. Ah, nanti saja. Padahal yang wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya dan termasuk amal yang paling dicintai adalah sholat pada waktunya. Ya, disebut ya dalam hadis pernah Nabi ditanya, wahai Nabi, ya, ayu ahabil amal ilallah, ya, apa, ya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sampai kemudian kita suka mengulur-ngulur. Walaupun itu masalah pekerjaan, ya, nggak bisa ditinggal. Bisa. Kitanya saja bisa nggak? Mau nggak tinggal pekerjaan kita? Tinggal izin, begitu kan? Mohon maaf, ya, misalkan dia pegawai, mohon maaf Pak, saya mau salat dulu, begitu ya. Ngerti kok insya Allah, selama dia muslim. Sedangkan orang kafir saja banyak yang ngerti, begitu ya. Ketika ya, waktu datang salat, ya sudah dibiarkan pegawai-pegawainya untuk salat. Tinggal balik lagi kepada kita. Ya, sejauh mana kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Wa fi atfi qawlihi fa shalla ala qawlihi wa dzakara asma rabbih fa shalla. Maka ya firman Allah dalam kalimat fa shalla itu diatofkan dalam ya kalimat wa dzakara asma rabbih. Maksudnya apa? Dilalatan ala 'izami manzilati salat baina anwa'i dzikri. Adalah sebagai ya petunjuk atau yang menunjukkan bahwasanya betapa tingginya atau besarnya kedudukan sholat di antara zikir-zikir yang ada. Jadi sholat itu sejatinya itu juga dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini kedudukan sholat ini adalah kedudukan yang sangat besar, ya. Zikir yang paling besar adalah sholat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian waqad hamila ba'dul mufassirin qauluhu qad aflaha man tazakka. Dan sungguh ya para ahli tafsir itu menafsirkan yang dimaksud dengan qad aflaha man tazakka ay ala ada'i zakatul fitr. Maksudnya adalah menunaikan zakat fitrah. Gitu Pak ya. Nah, ini yang menjadikan khilaf ya perbedaan pendapat antara ulama ya di dalam menentukan apakah surat Al-A'la itu termasuk makkiyah atau madaniyah. Maka di ayat ini Pak ya yaitu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasal. Bagi orang yang
bagi para ulama tafsir yang memahami bahwasanya tazakah di sini adalah membayar zakat, maka sudah langsung bisa menentukan bahwasanya ini adalah apa? Surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah. Surat Madaniyah, mohon maaf. Surat Madaniyah. Kenapa? Ya, bahwasanya syariat zakat itu baru disyariatkan itu ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Dan surat-surat yang turun di saat fase di mana Nabi setelah hijrah itu di Madinah, maka dinamakan surat yang turun, digolongkan surat yang turun itu disebut dengan surat Madaniyah. Hadirin azan ya Allah wa yakum. Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama ya, mereka berpendapat bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena sebelum Nabi hijrah, ada sahabat Nabi ya, ada sahabat Nabi itu di Madinah ya. Jadi penduduk Madinah sahabat Nabi itu sudah ya diajarkan terlebih dahulu surat Al-A'la oleh beberapa sahabat Muhajirin sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, di antara sahabat-sahabat Nabi yang diutus di Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin di Madinah adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ini luar biasa, Pak. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seseorang yang gak punya mata, maksudnya buta. Tapi beliau menjadi dai luar biasa. Dan beliau ini luar biasa pemahaman terhadap Al-Qurannya sangat-sangat hebat. Ya, kenapa demikian? Beliau buta, tapi beliau pemahaman terhadap Al-Quran itu sangat kuat. Sampai-sampai menjadi dai di kalangan para sahabat Nabi. Sampai-sampai diutus oleh Rasulullah ke Madinah. Kenapa? Karena semangat beliau dalam menuntut ilmu. Pak. Ya, andai kata Abdullah bin Umi Maktum ya layak untuk menjadi dai, orang yang alim, kita yang punya mata Pak saat ini harusnya jauh lebih layak lagi untuk menjadi orang yang alim, Pak. Siapapun kita, mau pekerja ke, mau pegawai ke, begitu ya. Karena untuk menjadi orang alim itu adalah sebuah keharusan. Ya, untuk mengetahui dalam setiap perkara disiplin ilmu, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Setiap kita punya kewajiban untuk mempelajari hal itu. Nah, sehingga kalau kita saat ini belum alim-alim, begitu ya. Nah, kemana kita, Pak? Ya, kemana kita dalam mengatur waktu kita selama ini, Pak? Ya, sementara ya kita ini dituntut untuk mempelajari ilmu agama dan diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian berapa menit lagi, Isam? 1 menit lagi. Baik, 1 menit kira-kira cukup untuk ditutup ya untuk doa kafaratul majlis. Insyaallah akan kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.